Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bawaslu. Kembali lagi hari ini pada podcast Panwasli Provinsi Aceh dengan tema tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Nah, di tengah-tengah kita hari ini telah hadir 4 narasumber yang berasal dari Panwasli Kabupaten Kota se-Aceh. Yang pertama itu ada Bapak Wildan dari Panwasli Biren. Yang kedua ada Bapak Hafiz dari Panwasli Kabupaten Aceh Besar. Yang ketiga ada Ibu Elisa Frida dari Panwasli Kota Banda Aceh. Yang keempat ada Ibu Marzalita dari Panwasli Kabupaten Aceh Barat. Nah, hari ini kita mungkin sedikit diskusi ya mengenai pengawasan verifikasi administrasi. Mungkin dari Pak Wildan sendiri ada ingin sampaikan mengenai bagaimana sih persiapan Panwasli Kabupaten Kota Biren mengenai verifikasi administrasi tersebut. Baik, terima kasih. Ini sebelumnya biar lebih santai ya, jangan panggil bapak lah. Oh siap. Masih muda ya. Berarti panggil Bang Wildan lebih enak ya. Bang lebih atau kakak gitu ya. iya. Ya lebih akrab ya. Ya, bisa lebih santai. Yang pertama berkaitan berbicara persiapan ya, tentunya dari kita selaku pengawas tentunya sudah siap 100% ya pengawasan partai politik secara keseluruhan dan pengawasan di verifikasi administrasi tentunya. Jadi sebagai persiapan itu yang pertama kita melakukan koordinasi dengan mitra kerja kita dengan seluruh stakeholder termasuk di dalamnya dengan KIP ya, kemudian dengan partai politik juga. Kemudian juga persiapan lainnya adalah dalam konteks pengawasan kita juga membentuk tim pengawasan yang berbentuk SK. Di dalam SK, susunan SK tersebut mulai dari anggota, ketua anggota, dan jajaran. Jadi nanti konsepnya adalah ketua itu menjadi koordinator untuk seluruh proses pengawasan. Nah, kemudian karena sifatnya ini adalah kolektif kolegial, maka pengawasan ini dibagi secara keseluruhan, dibagi ke semua divisi-divisi. Dan kebetulan di tahapan pertama ini tentang pendaftaran partai politik kita berikan kewenangan atas kesepakatan bersama pada divisi sengketa. Itu kalau di kabupaten berarti dia di divisi penanganan pelanggaran hukum dan sengketa. Jadi kalau di kami itu di Kabupaten itu oleh Ibu Desi, beliau yang menjadi penanggung jawab secara ini ya. Kemudian di bawahnya juga dibantu oleh jajaran sekretariat mulai dari Korsek ya selaku ketua, kemudian anggotanya jajaran sekretariat. Mungkin itu secara garis besar. Baik. Dari persiapan dari Banda Aceh sendiri gimana Bu? Kalau dari persiapan mengenai verifikasi administrasi itu? Iya, terima kasih Ramadan ya, host kita pada hari ini yang telah mempersilahkan saya dari Kota Banda Aceh untuk menyampaikan nih bagaimana sebenarnya cara pengawasan yang kami lakukan, kemudian persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Ya, pada dasarnya sama nih dengan Pak Wildan, Abang Wildan ya, mungkin nih. Nanti kita melakukan pengawasan secara langsung ke objeknya ya, pengawasan secara langsung ke KIP Kota Banda Aceh. Sebelumnya juga kita melakukan sosialisasi kepada partai politik. Nah, dalam bentuk apa nih kita lakukan? Sebelumnya Panwasli Kota Banda Aceh sendiri sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan partai politik di Kota Banda Aceh. Kita mengundang beberapa partai politik yang ada di Kota Banda Aceh ya, peserta pemilu tahun 2019 sebelumnya itu untuk menyampaikan terkait aturan-aturan. Nah, sekarang kita sudah masuk nih dalam tahapan pengawasan, verifikasi dan juga penetapan partai politik. Di tahapan verifikasi administrasi ini sendiri kita sudah berkoordinasi langsung dengan KIP Kota Banda Acehnya, terutama dalam hal penempatan tim fasilitasi kita nantinya di Kota Banda Aceh, di KIP Kota Banda Aceh. Jika verifikasi administrasi
disampaikan data-datanya, kan ada 3 yang masuk di dalam tahapan pengawasan administrasi ini ya, verifikasi administrasi ini, kegandaan partai politik, kemudian calon peserta pemilu itu sendiri, dan juga potensi tidak memenuhi syarat bagi calon peserta pemilunya. Itu menjadi objek pengawasan kita. Itu sudah kita koordinasikan. Kita juga menghimbau kepada partai politik dalam bentuk surat. Ya, kita menyurati nih upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan. Jadi di awal kita harus menyurati dulu berarti ya? Iya, jadi itu penting kita lakukan karena ini kan dalam masa tahapan ini partai politik itu memang harus mengetahui lah terhadap regulasi dan aturan-aturan yang berlaku di dalam tahapan ini, begitu. Terima kasih, sangat menarik sekali mungkin dalam hal pembentukan tim fasilitasi ini ya. Aceh Besar sendiri kita tahu bahwasanya Aceh Besar memiliki luas yang sangat besar ya Pak. Besar sekali ya. Sesuai dengan namanya Aceh Besar ya. Mungkin ada kiat-kiat khusus Pak bagaimana pembentukan tim fasilitasi di Aceh Besar sendiri Pak? Iya, sebenarnya sama saya rasa seluruh kabupaten kota juga dimanapun itu sebenarnya ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwasanya ada dinamika baru sebenarnya dalam verifikasi administrasi di 2024 ya, dan ini membutuhkan sebuah adaptasi baru juga bagi kita selaku penyelenggara khususnya di bidang pengawasan. Hari ini kan verifikasi administrasi itu dilaksanakan by Sipol dengan sistem Sipol itu aplikasi. Jadi kalau dulu itu kan masih penerimaan berkas manual juga ya? Manual. Jadi dulu itu kalau misalnya keterpenuhan apa 1/1000 segala macam itu kan harus dihitung manual. Kemudian pencocokan segala macam itu antara nama anggota partai politik misalnya dengan KTA, KTP juga dia kan dilakukan dengan manual. Nah untuk 2024 sebenarnya penyelenggara itu sudah sangat dimudahkan ya. Dengan adanya Sipol kita berharap saja Sipol ini tidak menemui kendala, sehingga ini yang nanti pengawasan kita juga itu kita lakukan melalui Sipol. Dan waktu itu yang paling utama hari ini kita lakukan peningkatan kapasitas bagi jajaran, baik untuk pimpinan juga jajaran segala macam yang nanti yang hari ini sudah namanya sudah masuk sebagai tim fasilitasi. Sebenarnya teknisnya itu bagaimana di lapangan. Ya. Nah, jadi jangan dibayangkan misalnya nanti kita misalnya dari tahun dahulu itu dari pemilu 2019 misalnya kita ikutan segala macam. Hari ini ada mekanisme yang lebih memudahkan tapi juga untuk menjamin hasil itu maksimal. Nah ini yang kita berdayakan, kita ajak kawan-kawan itu setiap hari itu kita ikuti perkembangan terbaru, apakah itu dari PKPU-nya, kemudian surat edaran, kemudian juga surat edaran dari Bawaslu-nya, bagaimana teknis pengawasan segala macam, sehingga apa yang kita awasi by Sipol itu hasilnya itu benar-benar bisa maksimal. Itu dia sebenarnya. Baik, mungkin melihat dari persiapannya tadi, banyak mungkin kabupaten kota yang udah sangat matang untuk mempersiapkan. Insyaallah. Siap. Amin. Siap, Ya, insyaallah kita siap. Bagaimana dengan Aceh Barat sendiri Bu? Persiapannya sendiri gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman Bawaslu atau sahabat Bawaslu. Untuk Aceh Barat sendiri sebenarnya sama ya, karena memang tahapan kita menuju kepada tahapan yang telah disusun oleh penyelenggara teknis di sini adalah KPU. Kita berpegang kepada PKPU nomor 4 tentunya, kemudian juga berpegang kepada PKPU nomor 4. Kemudian juga mereka menjelaskan kembali di SK 260. Di situ bahwa verifikasi administrasi untuk partai politik, apakah itu strukturnya, keanggotaannya, itu di tanggal mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 11 September. Adapun persiapan yang kita lakukan untuk 3 kabupaten kota, khususnya untuk Aceh Barat, seperti teman-teman katakan juga bahwa kami pertama adalah membekali diri dengan regulasi atau aturan-aturan yang meningkatkan kapasitas lah. Tepatnya. Ya. Kemudian juga kami terus membangun komunikasi dengan teman-teman penyelenggara, baik dari penyelenggara ataupun partai politik, supaya kenapa nanti biar kita sama memahami dengan aturan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan.
Kemudian juga di Aceh Barat juga sudah membentuk tim-tim, dan saya sendiri selaku ketua divisi dari pengawasan terus membekali diri dan mengajak teman-teman untuk kita selalu membedah mengenai aturan untuk supaya di lapangan nanti kan kita udah nggak sempat nih mau lihat ini bagaimana langsung bisa kita ngambil keputusan. Langsung action ya. Iya, langsung seperti itu. Jadi sama-sama kita memahami sesuai dengan apa dari pemahaman yang kita dapatkan baik di provinsi atau yang berdasarkan yang aturan yang sudah kita baca. Kami terus meningkatkan kapasitas seperti itu, selain juga membangun komunikasi dengan teman-teman pengacara. Karena seperti Pak Hafiz bilang tadi ya, memang untuk 2024 ini jangan Pak dong. Pemilu 2024 ini berbeda sekali, ya, khususnya dalam verifikasi administrasi partai politik di SIPOL ini. Pendaftaran juga Bu ya? Iya. Saya dulu berbondong-bondong. Kalau dulu saya ingat saya 2019 atau 2014 itu seperti antar pintu ya. Iya, podcast sekarang gua bertonton Bu ya. Bisa sama-sama apakah syarat dokumen udah terpenuhi atau belum, tapi sekarang serba digital. Iya, kalau dulu bawa seserahan ya. Bawa box lah. Bawa apa? Bawa RAPI. RAPI ya. Seperti antalin itu lah Bu ya. Paling kuning gitu, jadi lebih semarak sebenarnya. Kalau sekarang kan semua diakses melalui SIPOL. Ya, sudah digital. Jadi ini mungkin yang agak sedikit terkendala, apalagi kita kan mengaksesnya dari sesuai dengan aturan itu kan tidak bisa sembarangan juga. Ini kita memang butuh kerjasama yang baik antara tim, karena apalagi ini kan passwordnya hanya kepada orang-orang tertentu yang dipercayakan. Jadi otomatis kita ini saling terikat kita. Jadi tidak bisa ini hanya satu divisi yang bisa mengakses, divisi lain hanya melihat saja, tidak seperti itu. Tapi sama-sama nanti kita mencoba sama-sama untuk memeriksa, apalagi mengenai kegandaan. Kalau kegandaan ini mungkin ada aplikasi nanti di sistem KPU atau seperti. Tapi untuk status ini ya yang sedikit bermasalah, saya pikir bukan bermasalah, yang membutuhkan tenaga ekstra dari kita. Bagaimana untuk mendeteksi misalnya ada contohnya Bu, status apa nih Bu? Status pernikahan kah? Status pekerjaan. Juga pernikahan juga masuk. Ya. Ya, ada ya Bu ya persyaratan. Begitu Pak Ramadan. Oke, terima kasih Bu Marzalita. Nah, mengenai pencegahan sendiri, kita ketahui bahwasanya kita bekerja sama dengan para stakeholder gitu kan. Seperti KPU juga, KIP, kalau di sini disebutnya dengan KIP ya. Ada nggak kiat-kiat khusus dari kabupaten kota itu mengenai gimana sih caranya kita mendekatkan diri dengan stakeholder agar nanti kita tahu bahwasanya kita tidak bentrok gitu kan, bentrok dengan itu. Gimana dengan Pak Bang Wildan tadi ya, Bang Wildan gimana sih kiat-kiatnya Bang di Farmasi sendiri? Ya sebenarnya kiatnya yang paling utama ya komunikasi. Kita selaku pengawas dia tidak bisa kita bersifat lembaga yang eksklusif sendiri, kita tidak bisa seperti itu. Karena kehadiran kita ya memang untuk saling melengkapi. Walaupun memang fokus kita dalam konteks pengawasan, sehingga dalam konteks ini kan komunikasi. Jadi segala sesuatu harus dibangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder, apakah itu partai politik ya, penyelenggara teknis, IKIP, dan stakeholder pendukung lainnya, mulai dari kejaksaan, pemerintah daerah, kepolisian dan lain-lain, karena ini akan menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan. Misalnya dalam hal keanggotaan yang sempat disinggung tadi, bahwa misalnya ASN tidak boleh terlibat, tidak boleh didaftarkan oleh partai di anggotanya, kemudian TNI, Polri dan lain-lain. Dan di setiap misalnya ASN dia juga memiliki ruang lingkup yang luas di dalamnya, karena penyebutan ASN kan bahasa umumnya. Tapi kalau di-track, didetilkan, dirincikan, itu banyak dia. Ada P3K ya, dan lain-lain. Kemudian juga di pejabat lainnya, bahasa pejabat lainnya tidak boleh juga didaftarkan di keanggotaan partai politik. Ini juga harus harus dibicarakan secara bersama. Pejabat lainnya ini juga sangat luas ruang lingkupnya, karena diatur dalam undang-undang lainnya, dan undang-undang lainnya ini kan juga sangat banyak. Ada undang-undang desa, ada undang-undang ASN. Belum lagi misalnya kategori pejabat itu juga dalam undang-undang ASN ada
pejabat publik, pejabat pemerintahan, Pejabat pemerintah ya. Ini harus dibangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder dan mitra-mitra kita, sehingga di lapangan kita terbangun sebuah pemahaman yang baik. Yang sama ya, Nah, kita melihat, jangan sampai kita melihat gelas ini warna putih, di lapangan tidak dengan warna yang berbeda. Tidak. Ada yang lihat biru, warna berbagai macam. Nah, ini tidak sinkron, susah. Benar, Pak. Dengan komunikasi, dengan koordinasi kita yang baik, sehingga muncul sebuah persamaan di lapangan dalam melihat di satu kasus yang sama ya tentunya. Nah, ini kuncinya di komunikasi, kemudian di koordinasi, kemudian juga sosialisasi. Siapa disosialisasi seperti disebutkan juga kepada partai politik, kepada penyelenggara teknisnya, ini juga harus ditekankan karena kan kita bekerja kalau dalam proses pengawasan dan pendaftaran partai politik kan by sistem, by sipol. Jadi kategori aksesnya pun berbeda-beda. Ini juga menjadi satu tantangan tersendiri ya. Misalnya partai politik dia aksesnya bagaimana di Bawaslu bagaimana. Ya, kalau di Sipol itu sendiri kita kan sebagai viewer ya. Ya, Jadi kita tidak bisa melakukan apapun terhadap akun tersebut. Sama nggak kira-kira Pak? Opin gimana nih di 2019 dengan sekarang 2024 akun Sipol itu bisa kita lihat sama nggak ataupun berbeda? Gini sebenarnya kita Iya, kalau kendala itu pasti ada lah ya, pasti ada. Saya sepakat aja sih sama Bang Wildan tadi mengatakan pencegahan. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita cegah? Salah satu itu sebenarnya pencegahan yang paling efektif saya rasa ya komunikasi. Ya, udah. Kalau kita baca aturan hari ini normatifnya itu kan aturan itu membayangkan tahapan ini dengan sempurna. Kira-kira seperti itu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Tapi kalau di lapangan kan nggak akan seperti itu. Sudah pasti. Belum lagi Sipol mungkin nanti bukan di Sipolnya, jaringannya, internetnya mati apa enggak, listriknya mati apa tidak. Nah, hal ini juga harus kita komunikasikan itu, karena kan ada limitasi waktu ini. Jadi kita nanti nggak bisa, atau kawan-kawan di KIP nanti, aduh ini kan kita nggak bisa verifikasi nih hari ini, mati lampu. Nah, tahapan pemilu itu nggak akan menunggu mati lampu. Nah, kira-kira kan seperti itu, hidup lampu lagi. Nah, ini banyak. Nah, makanya kemudian seperti Bang Wildan juga katakan, komunikasi banyak itu di lapangan segala macam. Kemudian juga tanpa mereduksi peran pengawas itu sendiri. Nah, di Aceh Besar misalnya hari ini itu kita sudah banyak mengumpulkan laporan dari masyarakat, input dari masyarakat terkait namanya itu terdaftar di dalam Sipol. Itu kan nanti kita arahkan, kalau per hari ini itu kita arahkan, silakan melapor dan segala macam. Dan nanti Panwas juga bersama jajaran itu akan mengawal bahwasanya masyarakat yang sudah melapor hari ini itu harus kita pastikan bahwasanya nama dia itu memang sudah tidak tercantum lagi di dalam Sipol. Intinya sebenarnya ya udah koordinasi, komunikasi itu saja. Dan jangan ada yang merasa kita lebih tinggi daripada salah satunya. Itu sangat haram ya. Penyelenggara pemilu itu ya DKPP, KPU, Bawaslu dan jajarannya. Udah itu saja, stop ya. Jadi ketika ini mampu kita koordinasikan, mampu kita jaga, kita pun nggak akan tertarik oleh kepentingan manapun. Saya rasa itu saja sih. Kita harus sama-sama bersinergi berarti. Wajib itu. Wajib ya. Wajib. Dan yang paling penting juga bahwa perlu digarisbawahi bahwa pengawas ini bukanlah orang yang mencari masalah. Iya. Nah, ini yang ya, kita harus berpedoman pada pasal tapi nggak jadi pasal. Iya. Kita tidak mencari kesalahan. Iya. Tapi pengawas ini hadir untuk memastikan seluruh proses yang berlangsung dalam pendaftaran partai itu berjalan sesuai dengan koridor hukum yang sudah digarisbawahi dan memastikan semua itu memang harus seirama. Misalnya di aturannya ya pelaksanaan juga harus. Jadi ini juga harus digarisbawahi. Jangan sampai nanti muncul persepsi bahwa ini kehadiran Panwas seperti wasit mondar-mandir dan cari kesalahan. Iya betul. Sering terjadi pengalaman tuh Bang Wildan di tahun 2019 ketika Panwas hadir, kita tuh seolah-olah dicurigai gitu ya. Memang ilmu pengawasan itu wajib curiga dulu gitu, baru kemudian kita melihat memastikan apakah yang dilakukan oleh KIP ya dalam hal ini penyelenggara teksnya itu sesuai dengan aturan. Ini ketika ada Panwas, ini Panwas katruh
Ya, itu ketakutan mereka. Nah, Kalau ini orang yang lain dikasih minum, Panwas malah enggak gitu ya. ini coba yang akan kita bangun ke depan di Ya. tahapan di pemilu tahun 2024 nanti. Panwas itu hadir bukan untuk mencari masalah, tapi sama-sama kita untuk melakukan tugasnya masing-masing ya, sesuai dengan tupoksi kita bersama dengan KIP juga mereka akan aman lah tentunya gitu. Kita break dulu nih, azan. Ini mendengar ada azan, mungkin kita baiknya kita break dulu Nah, mendengarkan azan sejenak. Salzur.